Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ibrahim, semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam IN Sultan Amai Gorontalo. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi kali ini, yaitu tentang epistemologi. Baik, langsung saja pada materi epistemologi yang ditulis oleh Syaiful Qulub SHI. Pengertian epistemologi. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran. Akan tetapi, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika minor dan logika mayor. Logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya, seperti silogisme. Logika mayor mempelajari hal pengetahuan, kebenaran dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. Gerakan epistemologi di Yunani dahulu dipimpin antara lain oleh kelompok yang disebut sofis, yaitu orang yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu. Dan kelompok sofis adalah kelompok yang paling bertanggung jawab atas keraguan itu. Oleh karena itu, epistemologi juga dikaitkan bahkan disamakan dengan suatu disiplin yang disebut dengan kritika, yaitu pengetahuan sistematik mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang benar dan yang tidak benar. Pranarka menyatakan bahwa sejarah epistemologi dimulai pada zaman Yunani kuno, ketika orang mulai mempertanyakan secara sadar mengenai pengetahuan dan merasakan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang amat penting yang dapat menentukan hidup dan kehidupan manusia. Pandangan itu merupakan tradisi masyarakat dan kebudayaan Athena. Tradisi dan kebudayaan Sparta lebih melihat kemauan dan kekuatan sebagai satu-satunya faktor. Athena mungkin dapat dipandang sebagai basisnya intelektualisme, dan Sparta merupakan basisnya voluntarisme. Terjadinya pengetahuan. Auger menyatakan bahwa titik tolak penyelidikan epistemologi adalah situasi kita, yaitu kejadian. Kita sadar bahwa kita mempunyai pengetahuan, lalu kita berusaha untuk memahami, menghayati, dan pada saatnya kita harus memberikan pengetahuan dengan menerangkan dan mempertanggungjawabkan apakah pengetahuan kita benar dalam arti mempunyai isi dan arti. Bertumpu pada situasi kita sendiri, itulah sedikitnya kita dapat memperhatikan perbuatan-perbuatan mengetahui yang menyebabkan pengetahuan itu. Berdasar pada penghayatan dan pemahaman kita dan situasi kita, itulah kita berusaha untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang penyangka terjadi pengetahuan. Sedangkan karakteristik akal sehat menurut Titus adalah yang pertama, karena landasannya yang berakar pada adat dan tradisi, maka akal sehat cenderung untuk bersifat kebiasaan dan pengulangan. Yang kedua, karena landasannya yang berakar kurang kuat, maka akal sehat cenderung untuk bersifat kabur dan samar. Dan yang ketiga, karena kesimpulan yang ditariknya sering berdasarkan asumsi yang tidak dikaji lebih lanjut, maka akal sehat lebih merupakan pengetahuan yang tidak teruji. Yang berikut yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode, menurut Sen, merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.
Metodologi ilmiah merupakan pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Jadi, metodologi ilmiah merupakan kajian dari peraturan-peraturan yang terdapat di metode ilmiah. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, The Correspondence Theory of Truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan halnya atau faktanya. Yang kedua, The Constituents Theory of Truth. Menurut teori ini, kebenaran yang tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kebenaran ditegaskan atas hubungan antara yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kita akui benarnya terlebih dahulu. Yang ketiga, The Pragmatic Theory of Truth. Yang dimaksud dengan teori ini ialah bahwa benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil, atau teori. Yang dimaksud dengan teori ini ialah bahwa benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, perbuatan, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Dari tiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang ada dengan putusan-putusan lain yang telah kita akui kebenarannya, dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Sedangkan nilai kebenaran itu bertingkat-tingkat, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Andi Hakim Nasution dalam bukunya, diantaranya Filsafat Sains, bahwa kebenaran mempunyai tiga tingkatan, yaitu al-yakin dan ilmi al-yakin. Baik, terima kasih. Itulah materi yang saya bisa paparkan untuk hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.